Halo semuanya, kembali lagi di channel Haro Tarkan. So di video kali ini kita akan Sunday morning ride perdana, akhirnya naik Panigale V4 gua guys. Jadi sebenarnya ini nggak perdana banget sih. Ini udah yang kedua kalinya gue San Mori pakai V4 gua. Jadi yang kemarin pertama kalinya gua nggak langsung ngevlog guys, karena waktu itu kayaknya gue nggak sempet prepare gitu. Gue udah mau pergi juga ke Malai, jadi ya gitulah, ada aja kesibukannya. Jadi pas pertama kali San Mori pakai V4 nya belum sempat ngevlog guys. Nah kali ini gue mau Sunday morning ride, dan ini berarti menjadi motovlog perdana kita pakai Panigale V4 nya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita jalan. Jadi ini gue bangun agak pagian lah ya, supaya gue ngejar bisa masih lewat Sudirman guys, karena nanti jam 6 Sudirmannya akan ditutup. Oke, yolah langsung aja, gue takut ditutup Sudirmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini kedua kalinya berarti kita San Mori atau riding pakai Panigale V4 ya. Nah sekarang total tripnya itu udah 114 kilo guys. Jadi yang pertama kali gue pakai San Mori itu total tripnya sekitar 89. Terus kemarin hari Sabtu gue sempat pakai lagi, jadi udah nambah sekitar 10 kilometer lagi kurang lebih. Oke, kita kejar masuk Sudirman dulu ya. Nanti kalau pas udah masuk baru kita lanjut ngevlognya lagi. Gila, bikin ngeri, ada yang lawan arah dari kanan tadi. Oke. Bismillah, apakah masih bisa? Oh, sepertinya masih bisa guys, karena belum memasuki jam 6 pagi. Ya, kita masih bisa lewat sini. Setelah sekian lama akhirnya lewat sini lagi guys. Akhirnya Panigale V4 nya gue geber juga. Karena minggu lalu gak sempet masuk Sudirman guys, jalannya udah agak siang, jadi belum sempet kita coba di sini. Belum gue bawa night ride juga. By the way, gue melihat satu rintikan di visor gue nih. Aduh, semoga aman-aman aja cuaca pagi ini ya. Oke. Yap, jadi setelah gue pakai selama 2 kali riding, gue sih bener-bener nggak nyesel sama sekali ya beli motor ini ya. Nyesel itu lebih ke ini sih, kalau kalian follow Instagram gue banyak yang nge-DM gue kayak, ya nyesel ya bang beli Ducatinya. Enggak, gue nggak nyesel. Gue seneng sama motornya, gue suka banget sama motornya. Cuma kalau di ini ya, kalau dipikir-pikir gitu, kita beli motor seharga 800 atau sampai 900 juta seperti ini, yang kita tahu di luar negeri sebenarnya harganya tidak semahal itu gitu loh. Harganya cuma sekitar 400 jutaan untuk Panigale V4 ini di Malaysia contohnya ya. Tapi kita beli di sini harga itu 900 juta. Terus menurut gua kayak nggak worth it-nya itu, karena kita pakainya juga nggak bisa kemana-mana gitu loh. Dalam artian kita nggak bisa masuk ke dalam tol. Jadi kita bisa pakainya cuma ya udah di sekitar sini aja gitu, muter-muter di sini. Kalaupun mau dipakai touring juga menurut gua, bagi gua sih kurang ya pakai motor kayak gini buat touring-touring. Ya mungkin contohnya kalau misalnya kalian lihat Jody gitu, Jody memilih touring pakai Panigale, ya mungkin itu memang pilihan dia dan dia suka seperti itu. Tapi kalau gue sih kayaknya gue lebih prefer motor kayak gini. Kalau di Indonesia ya gue lebih prefer ya udah buat San Mori gitu.
atau buat night ride, buat San Mori gitu-gitu aja sih. Kalau buat touring sepertinya sih melihat kondisi jalanan yang seperti itu kayak gue kurang ini sih, kurang nyaman dengan kondisi jalanannya. Jadi ya begitulah ya. Jadi yang gue maksud tidak worth it itu ya adalah seperti itu gitu loh. Terus banyak yang mengira juga gue nyesel beli motornya karena kemarin gue sempet kayak gimana gitu. Karena yang gue bilang tidak sesatisfy itu adalah ini, by the way gue tangan satu karena GoPro kayak mau copot deh. Nanti gue coba minggir dulu deh, gue benerin dulu guys. Udah mau copot ini guys. Copot GoPro nya copot. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi tadi GoPro gue copot guys, lemnya. Jadi tadi gue pulang lagi untuk ganti helm yang ada yang udah ada mounting GoPro nya guys. Karena tadi jatuh, tadi tuh gue pakai helm baru. Jadi entah kenapa, mungkin masangnya kurang pas atau lemnya kurang kenceng, jadi copot. Akhirnya tadi pulang lagi. Ya wes lah, kita lanjut lagi ya. Gue juga lupa lagi tadi ngomong tuh udah sampai mana lagi. Sekarang kita udah di Sensi, ini udah pada kumpul dan mau lanjut jalan. Lanjut jalan ke mana juga gak tahu, kita ikut aja lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan sampai kita tabrak H2 guys. Oke. Ayo, duluan ya, duluan. Oke. Set foto dulu ya kan, rame banget fotografernya. Oke. Jadi mixena gue rusak, gue bisa dengerin yang lain, tapi gue nggak bisa ngomong karena entah micnya atau klem kita yang rusak, gue nggak tahu guys. Oke, bismillah, kita jalan. Nah, kalau jalan udah jam segini udah ramai sekali guys. Kita nggak bisa nikmatin kayak tadi pagi. Cuma sayangnya tadi pagi GoPro gue jatuh. Nggak sampai jatuh sih, lemnya lepas. Udah gue pegangin terus untungnya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, setelah pemakaian baru dua kali sih, yang gue rasain kalau misalnya dari segi tenaga sih sama ZX-10 kayak gak jauh beda ya. Bahkan gue rasa kayak tenaga ZX-10 tuh kayak lebih brutal gitu loh. Entah mungkin karena settingan ZX-10 biasanya gue taruh di powernya medium dan KTRC nya gue matiin. Karena di sini di V4 ini gue setting modenya itu di sport. Terus kan dia ada kayak settingan semacam DSC apa sliding astaga, ngeri banget San Mori zaman sekarang. Dia ada kayak macam-macam elektroniknya untuk membatasi tenaga si motornya itu kan, yang gua belum setting lagi. Maka dari itu mungkin tenaganya memang belum sepenuhnya keluar gitu guys. Jadi kalau dari segi tenaga sejauh ini gue ngerasa kayak masih mirip banget sama ZX-10. Tapi yang gue rasain banget perbedaannya itu motornya rigid banget guys. Dalam artian kalau kita nikung-nikung gitu ya, miring-miring gitu, motornya tuh kayak nurut banget dan nggak limbung gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa nikung, motornya tuh kayak ngikut badan kita, dia kayak nggak ngelawan gitu. Enak banget dibuat nyalip-nyalip, buat manuver tuh enak banget. Ini kita mau entah mau kemana, kita ikutin saja ya. Rame banget guys sekarang hari Minggu ini. San Mori udah bener-bener beda banget sama San Mori 2-3 tahun lalu.
Tuh lihat deh, ngeri banget jalannya pelan-pelan gitu di tengah. Oke. Terus kalau untuk riding position untuk sementara ini, sejauh ini sih menurut gua agak lumayan pegel di bagian tangan aja guys. Di bagian telapak tangan itu lumayan berasa pegelnya. Mungkin menurut gua kayaknya agak butuh penyesuaian sih, karena gue biasanya pakai motor-motor dari Kawasaki gitu kan, yang memang riding positionnya itu gue udah terbiasa. Terus sekarang kita ganti motor Itali gitu kan, awal-awal mungkin memang akan terasa pegel, tapi kayaknya seiring berjalannya waktu kayaknya sih bakal menyesuaikan kali ya. Kalau untuk panas mesin ya kita nggak usah omongin lagi lah ya. Panas mesin pastinya motor-motor Itali ini panas sekali guys. Jadi panasnya itu lebih ke bagian paha guys. Bagian paha bawah itu tuh berasa banget panasnya. Tapi kalau di bagian betis sih sejauh ini aman-aman aja guys. Ya overall paling yang baru bisa gua kasih impression seperti itu sih ya. Karena baru bawa motor ini juga baru 2 kali doang, belum begitu merasakan performa dari si motornya. Apalagi bawanya pas San Mori juga, yang dimana kondisi jalanannya itu ramai sekali ya. Jadi kita nggak bisa terlalu nyobain performa dari si motor gitu guys. Ya tapi overall gue sih happy lah ya sama motor ini, dan gue nggak nyesel juga gitu belinya. Nyesel sih enggak, cuma ya menurut gue kayak agak kurang worth it aja sih. Motor seharga 900 juta 1000 cc kita pakai di kondisi jalanan seperti ini gitu loh. Karena gue kemarin udah pernah nyobain jalan di luar gitu kan, yang jalanannya itu bener-bener kosong, kita bisa nyobain motor tuh semaksimal mungkin. Jadi menurut gue di sini kita beli motor dengan harga segitu kayak gak worth it aja gitu. Ya paling ujung-ujungnya jadi pajangan aja di rumah. Kalau untuk dipakai yang bener-bener ngerasain banget motornya sih kayaknya nggak bakal bisa ya di Jakarta. Karena ya seperti ini. Bisa ngerasain tapi kayaknya paling jam 3-4 malam kali ya. Jadi ya kalau kalian banyak yang bilang gue nyesel sih nggak nyesel. Cuma memang saat gue beli motor ini tuh tidak se-satisfy yang gue bayangkan. Dalam artian biasanya kalau gue beli motor-motor baru yang yang udah gitu ya, yang udah pernah gue beli, biasanya tuh kita kalau beli motor baru itu selalu kondisinya tuh bener-bener grass banget, mulus banget gitu ya. Namanya juga motor baru gitu. Karena kalau ini kemarin gue sempet dapet yang kayak udah gue bilang di video sebelumnya, ada baret di bodi bagian depan, walaupun memang mereka tanggung jawab ganti gitu ya. Cuma kayak gimana ya, kondisinya tuh pas kita beli kayak udah lama di gudang gitu loh. Jadi kayak udah agak kotor. Terus pas gue perhatiin di rumah juga kayak udah lumayan banyak swirl marknya gitu guys. Memang bisa sih kita detailing gitu ya supaya ngilangin swirl marknya itu, tapi maksud gua gimana gitu ya, namanya juga beli motor baru harusnya kan mulus banget gitu loh. Nah ini kemarin gua dapetin pas di rumah gua lihat ternyata banyak swirl marknya gitu, jadi kayak ya kurang satisfy lah pas belinya. Mungkin ya ekspektasi gua aja yang terlalu berlebihan gitu ya. Ini ngomong-ngomong dari tadi pada semangat-semangat sekali ridingnya. Gua untuk adaptasi sih sepertinya udah cukup adaptasi sih sama motor ini. Berhubung gue udah jalan sekitar 100 kilo lebih pakai ini motor. Karena San Mori minggu lalu itu, bukan minggu lalu, 2 minggu lalu San Mori pakai ini motor tuh cukup jauh. Kemarin tuh ke daerah Kemayoran. Jadi ya kalau bisa dibilang udah lumayan kenal lah sama motornya. Nah untuk panas mesin itu kalau kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada dari low sampai high. Dia tuh ngitungnya kayak bar gitu guys, bukan
pakai angka ya. Biasanya kan kalau ZX10 tuh ada angkanya gitu, berapa derajat. Nah kalau ini cuma pakai bar gitu doang. Kemarin sempet sampai 4 bar, cuma itu hitungannya masih nggak overheat. Gue udah nanya orang Ducati, katanya kalau overheat nanti dia kayak ada muncul indikator yang di bagian kanan kirinya itu. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja, dan gue memang belum pernah pakai macet-macetan sih ya. Ya kayaknya nggak bakal gue pakai daily juga sih. Pakainya ya gini-gini aja lah, hari Minggu atau enggak night ride pas jalanan lagi kosong aja. Terus menurut gue yang cukup agak PR dari motor ini adalah tingginya guys. Jadi motor ini untuk seat height-nya lumayan tinggi. Jadi kalau kita lagi parkir terus mau mundurin sambil kita duduk di motornya itu, untuk gua agak lumayan susah karena tinggi gua itu 170 cm. Kayaknya baru enak untuk maju mundurin motornya itu kalau tingginya sekitar 175 sampai 180 kali ya. Tinggi-tinggi 170 naik motor ini sih menurut gua susah banget untuk majuin dan mundurin ya guys. Kalau kita dudukin ya motornya, tapi kalau misalnya kita turun dari motor sih aman-aman aja. Cuma kayak agak ngeri aja gitu kalau sambil diri mindahin. Minggu lalu perasaan baru San Mori di Malai ya. Tiba-tiba minggu ini udah San Mori di sini lagi aja, rame banget lagi jalanannya. Minggu lalu San Mori jalanannya kosong pol. Kita mau gas kayak gimana juga bisa gitu ya. Kita udah kembali lagi ke realita, kondisi jalanan yang ramai sekali. Ya begitulah ya. Oke. Jadi intinya kalau kalian beli motor-motor 1000 cc gitu ya, untuk di Jakarta sepertinya sih lebih untuk pajangan aja ya. Karena kalau untuk dipakai mau kemana pakai 1000 cc di sini? Dikit-dikit ngerem, gas rem. Nah sebenarnya kalau pas lagi jalan panasnya sih nggak begitu berasa guys, tapi kalau lagi berhenti kayak gini, lagi macet-macetan baru lumayan berasa nih. Berasa di paha bagian bawah itu kayak mateng gitu ya, kayak kita pakai korek api ditaruh di bawah paha kita guys. Seberasa itu. Nah jadi di sini kan ada settingan DSC, EBC, DTC, DWC. Nah, itu banyak banget settingan-settingannya. Dan kalau misalnya di ZX10 itu kan kalau misalnya kita setting di sport, kita nggak bisa set up lagi untuk traction control dan lain-lainnya. Nah di sini gue nggak tahu nih bisa disetting lagi atau enggak, karena kalau misalnya di ZX10 kalau kita mau setting untuk elektroniknya itu kita masuk ke mode rider, itu untuk yang customnya gitu sesuai dengan keinginan kita. Nah di Ducati ini gue nggak tahu nih apakah ada mode customnya atau dari yang DSC nya juga bisa kita maksudnya atau dari yang mode sportnya juga udah bisa kita setting-setting. Itu gue masih belum tahu. Gue bener-bener belum sempat ngulik-ngulik ini motor karena kemarin baru banget motor turun langsung gue udah harus pergi ke Malaysia, jadi memang belum banyak ngotak-ngatik ini motor guys. Apalagi gue ini pertama kalinya banget pakai motor Ducati gitu loh, jadi memang masih bener-bener belum tahu banget lah seluk-beluk motornya. Tapi yang pastinya itu kita tuh bisa ada setting kayak nih, sebentar ya, masuk ke tombol menunya aja gue udah lupa lagi cuy. Kayak tekenin yang lama. Nah tuh, jadi dia ada mode sport, ada mode street, race A, race B itu ya. Jadi ada race A, race B, sport sama street guys. Nah itu gue nggak tahu nih bisa kita setting atau enggak untuk si traction control dan lain-lainnya itu. Woi, oh kalau dipindahin ke mode race A, race B tampilannya jadi berubah guys. Keren sekali, gue baru tahu. Oke, ini race B. Nah mungkin di mode ini tenaganya lebih brutal lagi kali ya. Gue juga belum sempat nyoba-nyoba guys. Memang kalau dari tampilan sih Ducati nggak ada obat lah ya. Keren banget, parah, seksi banget motornya. Nah akhirnya suara gue sekarang mereka pada bisa denger guys. Emang error ini klaim kita dari kemarin. Gile, ngeri ya sekarang ya, pada ngangkat-ngangkat ya. Saya nggak berani ah. Nggak beraninya kampas koplingnya mahal.
Kalau Kawasaki ganti kampas paling cuma berapa? Berapa sih Dim? Sejutaan ya Dim? 1,3 ya kan. Ganti V4 kampas kopling berapa puluh juta nanti guys. Pusing kita. Oke, kita nyalip-nyalip. Wah, banyak lubang ya di sini ya. Minggu lalu kayaknya nggak ada lubang saya jalan. Aduh, Pak C minggu lalu enak sekali jalannya sepertinya. Kenapa sekarang jadi begini ya? Kita masuk tol kan? Kita masuk tol kan? Oh, di sini nggak bisa ya? Di sini nggak bisa ya? Oh, di sini nggak bisa. Oh, saya kira di sini bisa masuk tol dan tidak bayar. Oh. Saya lupa. Tadi saya mau masuk tol soalnya. Oh, ada yang becek. Takut oli. Aduh, jalannya pada di kanan, pelan-pelan begini ngeri banget. Set. Gue tuh ngeri wingletnya itu loh, keluar gitu, ngeri ngerempet mobil. Awas kanan ada yang mau berhenti. Ramainya hari ini. Aduh, gue ngikutin si Arkan ini speed sekali, weh. Oke, ngeri banget. Pegel banget tangan gua. Sena gua lowbat ya. Iya, oke. Mana yang lain? Yang lain masih tertinggal guys. Rame banget jalanan hari ini.
cukup melelahkan ya. Nah, dan ini enak ya, lampu sennya juga mati secara otomatis guys, udah kayak mobil ya. Jadi udah nggak bakal kayak emak-emak lagi nih. Jadi habis kita belok ya kan, miring, nanti lampu sennya langsung mati secara otomatis. Biasa kan gue suka lupa matiin kan. Mengerikan sekali memang motoran di sini. Banyak yang pelan di tengah, banyak yang motong jalur. Entah kenapa motornya kayak lebih ke kontrol aja gitu di gua dibanding ZX-10. ZX-10 tuh kayak brutal banget gitu teraganya. Oke, kita sampai. Gokil, pegel dan panasnya mantap. Naik Ducatong pening pale, emang bikin pening pale ya, bener-bener naik motor ini. Tapi memang seksi sekali sih. Oke, sarapan dulu kita.